Oke, selamat datang di channel saya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita alangkah baiknya perkenalan dulu dengan PHP. Apa itu PHP? Jadi PHP sendiri adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. PHP adalah script atau bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan sebuah web atau aplikasi berbasis web. PHP dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam tag HTML. Pada awalnya, PHP adalah singkatan dari Personal Homepage Tools. PHP sendiri ditemukan oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995 dengan situs resminya http://www.php.net. Untuk PHP sendiri bersifat open source atau gratis. Oke, berikutnya. Bahasa pemrograman PHP diproses pada web server, sehingga semua kode-kode yang ditulis menggunakan PHP akan dijalankan dan disimpan di web server. Contoh dari web server yang paling banyak digunakan yaitu Apache dan Ning. Jadi untuk membuat website menggunakan PHP, kita membutuhkan salah satu aplikasi web server tersebut untuk menjalankan file-file atau kode-kode PHP yang sudah kita tulis. Next. Oke, berdasarkan teknologi, web terbagi menjadi dua jenis, yaitu web statis dan web dinamis. Web statis dan web dinamis memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menampilkan halaman web di internet yang memuat suatu informasi. Untuk PHP sendiri digunakan untuk mengembangkan web dinamis, sedangkan yang statis hanya dibangun menggunakan HTML dan CSS saja. Oke, baik. Pertama kita bahas web statis dulu. Web statis adalah sebuah web di mana penggunanya tidak dapat merubah kontennya secara langsung melalui web browser. Karena untuk mengubah kontennya, kita harus mengubahnya melalui script HTML-nya. Jadi hanya programmer yang bisa mengubah kontennya, sedangkan orang awam atau pengguna yang awam tidak bisa mengubah atau menambahkan isi kontennya, kecuali dia sudah paham tentang script HTML. Oke, berikutnya, web dinamis. Ya. Web dinamis adalah sebuah website yang kontennya dapat diperbaharui secara berkala dengan mudah karena tidak perlu melalui script HTML-nya langsung, sehingga pengguna awam pun bisa melakukannya. Oke, next. Beberapa perbandingan web statis dan dinamis. Oke, kita akan membahas ini. Jadi pertama kita bahas web statis dulu nih. Jadi untuk web statis, tidak memungkinkan terjadi suatu interaksi antara pemilik web dan penggunanya. Sedangkan web dinamis terjadi interaksi melalui komentar atau lainnya. Karena apa? Karena untuk web dinamis ada database yang untuk menyimpan sebuah komentar misalkan. Nah, itu jadi antara pengguna dan pemilik web ini bisa saling berinteraksi. Yang kedua, untuk web statis dibangun hanya menggunakan HTML saja atau CSS, bisa buat tampilannya saja. Sedangkan PHP lebih kompleks. Sedangkan web dinamis lebih kompleks, PHP, JavaScript dan lain-lain. Terus untuk web statis yang ketiga, tidak menggunakan database. Sedangkan web dinamis menggunakan database seperti MySQL atau SQL Server. Keempat, untuk web statis konten jarang diupdate, sedangkan web dinamis konten lebih sering diupdate. Oke, next. Definisi dan konsep PHP. Baik, untuk konsep PHP, jadi di sini saya akan gambarkan konsep PHP untuk menghubungkan klien ke server pada sebuah website. Jadi pertama ini adalah perangkat klien ya. Perangkat klien itu ada, misalkan klien 1 dia menggunakan PC, klien 2 menggunakan smartphone. Contoh. Misalkan klien 1
dan klien 2 mengakses sebuah informasi, misalnya sebuah URL lah, misalkan sebuah halaman. Si klien 1 PC ini request halaman www.facebook.com, Dengan untuk klien 2 misalkan dia request YouTube. Lalu nantinya mereka akan terhubung ke server. Nah, dari server ini di dalamnya terdiri dari Apache ya. Apache sendiri itu sebagai web server, dan di dalamnya ada lagi yang namanya MySQL sebagai database servernya. Terus berikutnya adalah PHP-nya sendiri sebagai server-side scripting language atau bahasa pemrogramannya nih. Jadi nanti di proses dari PHP dia mengirimkan request permintaan, misalkan di database tersedia atau tidak. Nah, jika tersedia nanti dia akan mengembalikannya ke perangkat klien. Nah, jadi misal ke PC. Jadi dia akan mengembalikan dalam bentuk halaman HTML di web browser klien. Misalkan dia mengakses web browser melalui PC, jadi nanti halaman yang kita lihat itu adalah halaman HTML. Begitu juga dengan klien 2, dia juga akan menerima respons berupa halaman HTML. Itu adalah halaman yang dikembalikan oleh PHP. Oke, kita masuk ke aplikasi atau software yang diperlukan untuk PHP. Jadi untuk belajar PHP ada beberapa aplikasi atau software yang diperlukan untuk membangunnya nih. Yang pertama adalah text editor. Text editor ini ada banyak ya. Seperti contoh, kita bisa pakai Sublime Text atau Notepad++, atau bisa juga pakai Visual Studio Code, atau jika pengen kita live live tampilannya gitu, live hasilnya seperti apa, kita juga bisa pakai Dreamweaver. Terus yang kedua, web server. Seperti yang kita bahas tadi. Nah, di sini kita akan menggunakan web server. Aplikasi web servernya sendiri kita beri nama Exam. Bukan beri nama sih. Jadi kita menggunakan Exam karena kenapa kita menggunakan Exam? Karena Exam sendiri sudah include Apache, MySQL dan PHP. Jadi semua itu udah jadi satu, kita tidak perlu menginstal satu-satu. Di sini sudah include semua dan lebih mudah digunakan. Oke, untuk pembahasan perkenalan PHP sampai di sini dulu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengunjungi channel saya. Semoga bermanfaat.